Shalom semua, hari ini 27 Mac dan pembacaan renungan kita terambil daripada Mazmur 143 ayat 1 hingga 4. Dan firman Tuhan berkata, Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah rayuanku. Engkau baik dan setia, oleh itu jawablah aku. Janganlah hakimi aku, hamba-Mu, tiada seorang pun yang tidak bersalah di hadapan-Mu. Musuhku telah memburu aku dan mengalahkan aku. Dia memasukkan aku ke dalam penjara yang gelap, dan aku ini seperti orang yang sudah lama mati. Oleh itu aku putus asa, aku tidak berdaya. Bercakap tentang kehidupan seharian kita. Saya percaya setiap pribadi kita pernah mengalami yang namanya penderitaan dalam kehidupan ini. Bahkan kita pernah sampai ke mana titik terendah dalam kehidupan kita. Dalam kita melewati hari-hari itu, kita merasa waktu itu merupakan satu waktu yang suram, waktu yang sukar, dan waktu yang susah. Seperti yang Daud katakan di sini tadi, dia merasa putus asa dan tidak berdaya. Mungkin kita juga pernah mengalami hari ini, di mana kita merasa bahwa semua jalan yang kita lalui sudah berakhir dengan jalan mati. Dalam pengalaman di tengah kegelapan, dan di jalan mati ini, setiap pribadi kita juga menunjukkan tindakan berbeza. Setiap pribadi kita memberikan respon yang berbeza. Ada yang dapat mengatasinya, bahkan ada juga yang tidak dapat mengatasinya. Dalam masa yang sama, cara kita melihat pertolongan tangan Tuhan itu juga berbeza. Pada waktu kita menghadapi, kita melihat Tuhan bekerja dan menolong kita, melepaskan kita lepas daripada kesusahan yang kita lalui. Bahkan ada juga yang melihat bahwa waktu masalah menghadang kehidupannya, dia mulai mundur dalam kehidupannya, bahkan dalam perhubungannya dengan Tuhan. Jika kita kembali melihat kepada pembacaan kita sebentar tadi, kita dapat melihat dan belajar bagaimana Daud yang pada waktu itu dalam titik terendah dalam kehidupannya, dalam waktu dia menghadapi titik kegelapan dalam kehidupannya, justru membuat satu hal yang baru di mana dia membuat pengenalannya kepada Tuhan itu semakin jelas dengan mengingati kembali apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Jadi kita melihat sedikit latar belakang Mazmur 143 ini, ia memperlihatkan kepada kita bagaimana Daud pada waktu itu berada dalam satu situasi yang tertekan dan menderita, di mana dia coba menghindari daripada tentara Saul yang mengejar dan ingin membunuhnya. Namun pada akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Dimanapun Daud pergi, dimanapun Daud melarikan diri, dia tidak dapat bersembunyi. Setiap kali dia coba sembunyi, di situ juga dia akan ditemukan. Ini merupakan sesuatu yang mematahkan semangat Daud, membuat Daud rasa tidak mampu melewati hari-hari yang ada. Pada waktu Daud berhadapan dengan semua ini, dia datang memohon supaya Tuhan mendengarkan doa dia dengan mendasari kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Perhatikan dalam ayat 1 menyatakan hal ini. Daud memohon agar Tuhan tidak menghakiminya. Daud tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada siapapun yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Ayat 2 mengungkapkan hal ini di sana. Namun di dalam kegelapan, di dalam waktu Daud down, dalam kata lain dia dalam titik yang terendah dalam kehidupannya, Daud mulai mengingati karya-karya yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupannya pada masa lalu. Mazmur 143 adalah doa yang diangkatkan Daud pada waktu dia berada dalam situasi hidup dan mati. Bagi Daud, doa bukan sekadar tindakan untuk menenangkan diri, melainkan dia merupakan sebuah percakapan dengan Allah. Daud menaikkan doa ini dengan pemahaman bahwa hanya kepada Allah dia dapat berseru, karena Allah pasti mendengarkan segala isi hatinya dan rintihan hati yang dia lalui pada waktu itu. Lalu kembali kita melihat kepada kehidupan kita pada saat ini. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman, yang mungkin mengalami tekanan dan penderitaan dalam kehidupan kita, yang mungkin pada waktu ini kita merasa seakan-akan apa yang sedang kita hadapi ini tidak ada jalan penyelesaiannya, seakan-akan apa yang kita hadapi pada saat ini menekan dan membuat kita rasa tidak dapat bangkit kembali, yang mungkin apa yang kita hadapi sekarang ini, tekanan dan penderitaan yang kita hadapi ini sekarang datang daripada keluarga kita,
daripada ekonomi, daripada pekerjaan ataupun daripada perhubungan yang mungkin memberi impact kepada kesehatan emosi dan kehidupan seharian kita. Namun pada hari ini melalui kisah Daud, hari ini kita melihat bahwa sebuah pengharapan serta pertolongan pasti akan terjadi saat kita berseru kepada Tuhan yang benar dan mohon pertolongan daripada Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat menghulur tangannya dan akan memberikan pertolongan bagi setiap pribadi kita. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana Daud menguatkan hati dan pikirannya dengan menjadikan memori ataupun ingatan akan pekerjaan Tuhan di masa lalu, sehingga dia dikuatkan kembali, dipulihkan kembali dan semangat kembali dan siap untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang sakasi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita jika Daud dapat dikuatkan, hal yang sama juga akan kita lalui dalam waktu-waktu yang ada ini. Kiranya pada musim Prapaskah ini kita sama-sama mengingatkan kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pada satu ketika dulu. Dan Tuhan yang sama juga yang akan melepaskan kita dalam apapun situasi yang kita hadapi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur buat firman-Mu Tuhan yang mengajar kami hari ini untuk senantiasa berharap kepada Engkau. Sekalipun kami berada dalam tekanan kehidupan, kami ingin belajar sama seperti Daud yang senantiasa mengingatkan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya di masa lalu. Agar kami juga mampu mengingati kebaikan Engkau Tuhan, dan daripada ini membuat kami lebih mengenal Engkau, mencintai Engkau, mengasihi Engkau sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat segalanya dan terima kasih buat pimpinan yang Tuhan berikan dari dulu hingga sekarang. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.